Sampai-sampai Rasulullah mengatakan dengan tegas, "Ada inna min asyratis sa'ah." Ingatlah dari tanda kiamat akan terjadi. Antur fa'al asrar wa tudul akhyar. Ingatlah dari tanda kiamat akan terjadi. Manusia-manusia buruk muncul memimpin dunia. Dunia dipimpin oleh manusia-manusia yang buruk. Wa tudul akhyar, dan orang-orang terbaik pilihan manusia disingkirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Ikuti channel dakwah Masjid At-Taqwa Kota Cane. Subscribe dan like channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cane. Insyaallah kita akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله تعالى في كتابه الكريم وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر هذه الآية حول معنى التقوى أنه قال موقوفا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتقوا الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث الصحيح بادروا بالأعمال الصالحات فستكون الفتن كقطع الليل المظلم يصبح رجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا المتمسك يومئذ بدينه كالقابض على الجمر. الحديث كما قال Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Tiada kata yang pantas kita ucapkan mengawali pertemuan kita di majlis mubarakah di masjid yang Allah berkahi, masjid yang sangat mulia, besar, agung, Masjid At-Taqwa di Kota Cane, Provinsi Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. Melainkan puja kita, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat takdir dan iradahnya semata kita bisa bertemu pada kesempatan kali ini. Kalau bukan takdir Allah, nampaknya tidak pernah saya bayangkan subuh ini saya ada di sini. Maka sekali lagi saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kesempatan yang sangat berharga ini bisa hadir di haflah mubarakah kajian tabligh akbar spesial akhir zaman spesial akhir zaman. Salawat dan salam semua dilimpahkan pada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang kehadirannya menjadi sebab Allah memuliakan kita. Maka bersyukurlah kita menjadi umat beliau. Banyak sekali para nabi dan rasul yang ingin hidup bersama beliau, saking mulianya Rasulullah SAW.
Banyak umat yang ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Bahkan Nabi Nuh merindukan pertemuannya dengan Rasulullah SAW. Saking mulianya beliau. Kalaupun tidak bertemu dengan Rasulullah SAW, mereka berharap hidup di zaman umatnya. Saking mulianya umat akhir zaman, karena sebab menjadi umat beliau. Maka kita bersyukur kepada Allah SWT. Allah takdirkan kita lahir di zaman beliau. Betapapun hari ini kita tidak bertemu dengan beliau. Di antara keutamaan-keutamaan yang Allah berikan pada kita sebagai umatnya, yang pertama, du'aifa ajru amali ummati ila asyrati di'afin. Umatku amal ibadahnya dilipat gandakan 10 kali lipat. Sama amal ibadah kita dengan umat Nabi yang lain, tapi pahala kita 10 kali lipat. Contoh, baca Quran. Rasulullah SAW mengatakan di dalam kitab Nuzhatul Mutakin, syarah kitab Riyadhus Shalihin, karya Syekh An-Nawawi, di dalam Kitabul Fadail, bab fadlu qiraatil Quran, bab keutamaan membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Barang siapa yang membaca kitab Allah satu huruf saja, dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha. Kebaikan itu dibalas 10 kali lipatnya. Wala aqulu alif lam mim harfun, dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Lakinna alif harfun, lam harfun, wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Baca alif lam mim saja sudah 3 huruf kali 10, 30 kebaikan. Apalagi sehari kita membaca 1 juz. Tapi saya yakin di sini sehari paling tidak 5 juz atau 3 juz. Betul Bapak Ibu? Di sini sehari 3 juz ya. Bu, sehari berapa juz Bu dibaca Quran Bu? Ustaz, saya sehari 3 juz Ustaz. 3 juz, luar biasa Bu. Pagi-pagi juz alpokat, siang juz melon. Oh, itu bukan baca Quran itu. Kebaikan yang Rasulullah maksudkan dalam hadis ini bukan kebaikan sebatas konsep, kebenaran kita yakin selesai, tidak. Tapi kebaikan yang akan muncul secara eksak, secara lahir pasti kita rasakan ketika kita membaca Quran. Ada seseorang divonis hidupnya tinggal sekian belas hari lagi karena kanker payudara stadium 4. Ini di Jerman. Suami istri mualaf. Begitu dokter mengatakan umur istrinya tinggal sekian hari, karena dia muslim, sudah masuk Islam, sebelumnya enggak jelas agamanya apa, tapi Allah mengujinya. Setelah dia masuk Islam, ternyata ketahuan kanker, dan enggak tanggung-tanggung stadium 4. Maka sang istri bilang, wahai suamiku, dokter bilang umur saya tinggal sekian belas hari lagi. Tapi kita yakin sebagai seorang muslim, umur kita di tangan Allah, bukan di tangan dokter. Gimana kalau di sisa waktu saya, hidup saya ini, kita mendekatkan diri pada Allah? Sepakat, pergilah ke tanah suci Mekah, melaksanakan umroh. Tidak ada yang mereka lakukan setelah ibadah umroh dan solat, melainkan membaca Quran. Membaca Quran. Tidak ada yang mereka makan selama di tanah suci Mekah dan Madinah, kecuali memakan kurma dan air zam-zam, meminum air zam-zam. Itu yang mereka lakukan. Sampai di hari di mana dia divonis mati oleh dokter itu, dia sehat-sehat saja. Tidak ada tampak kalau dia sakit kanker stadium 4. Bahkan seger luar biasa. Suaminya pun heran, kok istriku gak mati? Pulang ke Jerman, kembali ke dokter itu. Kaget dokternya, loh kamu gak mati gitu. Periksa, dokternya kaget, kok sehat, kok seger.
Wah, pasti ada sesuatu ini. Diperiksa sama dokternya, di CT scan seluruh tubuh, kankernya. Berubah wajah dokter. Terlihat dokternya sumringah. Si pasien disuruh duduk, suami didampingnya. Sang dokter bertanya, apa yang Anda lakukan sejak Anda terakhir berobat sampai hari ini? Maksud Anda dokter, saya pengen tahu apa yang Anda lakukan. Dokter tahu saya muslim. Kami muslim. Dan ketika dokter mengatakan umur saya tinggal sekian hari lagi, itu perkiraan manusia. Saya tidak yakin. Karena umur saya di tangan Tuhan saya, Allah. Maka vonis waktu yang dokter berikan, kami gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Tuhan kami. Dari Jerman ini, dari Berlin kami terbang ke Tanah Suci Mekah. Kami silaturahmi dengan Rasulullah SAW. Ibadah kami taqarrub ilallah. Tidak ada yang kami lakukan paling banyak setelah umrah dan solat adalah membaca Quran. Saya membaca Quran. Tidak ada yang saya makan kecuali kurma, dan tidak ada yang saya minum kecuali air zam-zam. Itu Pak Dokter, sampai sekarang saya datang lagi ke sini. Dokternya tersenyum. Tolong jabat tangan saya. Sebentar dokter, apa maksudnya? Jabat tangan saya. Dia bingung karena ini bukan mahram kan. Dibungkus tangannya, dijabat. Apa kata dokter? Selamat Anda sembuh secara total. Kanker bertahun-tahun dengan bacaan Quran sekian belas hari sembuh. Ini kebaikan yang Allah janjikan. Iqra'ul Qur'ana aw man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, Allah akan memberikan kebaikan padanya. Kebaikan bukan sebatas konsep, tapi Allah buktikan secara lahir. Fakta empiris Bapak ini, bahwa membaca Quran menyembuhkan penyakit fisik. Dokternya heran, kok bisa? Ilmu kedokteran mentok tidak bisa memberikan solusi. Allah berikan solusi, Quran. Nah, ini kutuman hanya untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, ketika kita membaca Quran, terjadi metabolisme tubuh, terjadi sistem detoksifikasi, maka toksin-toksin, racun-racun dalam tubuh kita akan terbuang hanya dengan membaca Quran. Lalu dokternya mengatakan, Anda tahu saya ateis, saya tidak mempercayai Tuhan, saya tidak percaya dengan Tuhan. Banyak orang-orang mendakwai saya agar saya masuk Islam dan percaya pada Tuhan, tapi saya tidak percaya. Tapi kejadian ini membuat saya yakin ketika akal tidak bisa mencari solusi, sesuatu terjadi di luar dugaan akal manusia. Oh, ternyata Tuhan ada. Tuhan yang melakukan ini. Lalu apa kata dokter tadi? Tolong bimbing saya masuk Islam. Dokternya yang ateis masuk Islam. Allahu Akbar. Di akhir zaman ini akan Allah perlihatkan tanda-tanda kebenarannya. Pasti penusilan. Terserah manusia mau beriman atau tidak, tapi Allah akan perlihatkan tanda kebenarannya di akhir zaman, agar manusia bertaubat kepada Allah segala beriman sebelum hari kiamat. Kemudian ibadah solat kita cuma 5 kali sehari, tapi yakinilah dicatat di Lauhul Mahfuz 50 kali, karena dikali 10 dikali 10. Ketika Isra Mi'raj di bulan Rajab, Allah mewajibkan solat pada akhirnya 5 waktu. Namun ketika itu Allah berfirman kepada Rasulullah SAW, Ya Muhammad, inni idza qadaitu syai'an fil Lauhil Mahfuz lam ugoyir abadan. Wahai Muhammad, jika aku sudah memutuskan satu ketetapan di Lauhul Mahfuz, enggak mungkin aku merubahnya. Kasihan malaikat. Ketika Allah mewajibkan 50 kali, dirubah karena permintaan Nabi Musa kan.
Ketika Rasulullah mau turun ke bumi, dipanggil sama Nabi Musa di langit ke-6. Ayo Rasulullah, ta'al sah. Ma wajadta min rabbika. Rasulullah, sebentar. Ada apa Musa? Apa yang kau dapatkan dari Tuhanmu? Ini masih di langit, Pak. Ketemu Nabi Musa, dicegat sama Nabi Musa. Apa yang kau dapatkan dari Tuhanmu? Rasulullah SAW menjawab, kataba alayya wa ala ummati salatan 50 marrah, lailan wa nahara. Allah mewajibkan kepadaku dan umatku solat 50 kali sehari semalam. Ya Rasulullah, innakum du'afa wa ana akhafu an la taqdu bihadir faridah. Hadir faridah. Irji ila rabbik ayyuraha sadaqa wa li ummatik. Wahai Rasulullah, kalian lemah, fisik kalian kecil, nggak mungkin 50 kali sehari semalam solat. Nggak kebayang Bapak Ibu, sehari semalam kita 50 kali solat. Betul? Kalau 50 kali berarti 26 menit sekali kita sholat. Belum selesai ibu-ibu masak sudah azan. Simpen itu masakan sayur yang lagi disiksik, sholat dulu. Udah sholat ngambil lagi, disiksik lagi, masak. Baru satu menu udah azan lagi, sholat lagi. Kapan beresnya masak? Yang kasihan yang sakit muntaber, pulang pergi kamar mandi, sekali masuk kamar mandi 40 menit atau 30 menit, berapa sholat yang dilewat? Betul? Maha suci dan maha bijaksana Allah kurangi menjadi 5 waktu. Jadi 5 kali saja yang kita tunaikan. Tapi apa kata Allah Azza wa Jalla? Innalaka fil khamsati khamsin. Walaupun cuma 5 kali yang kau lakukan, aku catat 50 kali. Jadi tidak dihapus Bapak Ibu, tetap 50 kali. Alhamdulillah. Nah, ini keutamaan umat akhir zaman, sebab kita menjadi umat Rasulullah SAW. Dan yang paling membuat kita bangga, jatah surga kita paling banyak Bapak Ibu, dibandingkan dengan umat Nabi yang lain. Sebelum saya lanjut ceramah ini baru pembukaan, tapi nampaknya langit sudah terang ini. Sampai jam berapa Bapak Ibu? Jamaah. Woi jamaah, mohon maaf saya menggunakan jargonnya Ustadz Maulana. Sampai jam berapa Bapak Ibu? Sampai jam 9 ya? Sekarang jam 6:30. Saya tagih sampai jam 9 ya. Nggak boleh ada yang muntaber. Tahu muntaber ya? Mundur tanpa berita. Tahu-tahu kosong nih masjid, kemana ini? Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Ketua Badan Kemakmuran Masjid At-Taqwa Kota Cani yang saya hormati, dan juga para pengurus, jajaran pengurus Badan Kemakmuran Masjid At-Taqwa Kota Cani yang dirahmati Allah, para asatidz dan asatidah serta imam masjid yang dirahmati Allah, nenek mama, para datuk, tokoh zuama yang saya hormati karena Allah, hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Amma ine hana kabar? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Saya Rahmat Baikuni dari Bandung, Jawa Barat, hadir bersama sahabat Latasan Peduli. Yang tadi berbicara adalah ketua dari sahabat Latasan Peduli, masih pada muda, satu NGO internasional yang markasnya di Pekanbaru, Riau, namun sudah gaungnya sampai ke dunia, sudah sampai ke Palestina, baru 2 tahun berjalan. Tapi di Indonesia pun mereka ada kiprahnya, alhamdulillah. Saya bersama mereka karena kami satu visi Palestina. Sejak 2007 kami mulazamah bersama para masyayikh dari Al-Quds Institution, pimpinan Profesor Dr. Yusuf Kordowi yang pusatnya di Qatar. Maka sampai hari ini kami tetap aktif dalam sosialisasi tentang Palestina, Masjidil Aqsa dan peradaban dunia.
yang saat ini sangat mengkhawatirkan Bapak Ibu. Maka kami bersama sahabat Atasan Peduli keliling Indonesia setiap bulan sekali keluar rumah, paling sedikitnya 10 hari kami di luar rumah Bapak Ibu. Sisanya kami habiskan di tempat kami masing-masing. Alhamdulillah sudah sampai ke titik 0 km kota Sabang. Sudah kami sampaikan tentang bakteri Palestina. Dari mulai ujung bawah, Lampung sampai kota Sabang. Di Kalimantan Timur sudah kami sampaikan. Di Makassar sudah kami sampaikan sampai ke Parepare, sampai ke kota yang di atas Parepare. Kemudian juga di timur sudah sampai ke Bali, sudah kami sampaikan. Intinya kami berharap mimpi Rasulullah, mimpi para penghafal Quran di kota Al-Quds itu terbukti. Sesuatu yang membuat kami bangga sebagai Muslim Indonesia adalah mimpi para penghafal Quran. Makanya tadi kami prioritaskan para penghafal Quran. Ketika kami berada di Al-Quds Bapak Ibu, ini perjalanan kami di Al-Quds 2020 sebelum di lockdown Bapak Ibu. Kami bersama para dokter berangkat ke Al-Quds, Palestina, transit di beberapa negara. Pertama kami transit di Dubai. Dari Dubai kemudian kami terbang ke Oman. Dari Oman kami transit kemudian dari Oman ke Jordania. Dari Jordan kami keliling ke titik-titik Allah mengutus para nabi dan rasul. Ke Wadi Musa di Transjordania, lalu ke Wadi Syu'aib alaihissalam, lalu ke Madain Saleh, tempat dulu hidup kaum Ad dan kaum Samud di zaman Nabi Hud dan Nabi Saleh. Baru kemudian kami masuk ke Palestina melalui pintu Allenby Gate. Ini makan pertama kami, dan ini Jericho, tempat kelahiran Nabi SAW, ada di Palestina. Dan inilah Masjidil Aqsa, kiblat para nabi dan rasul, kiblat umat Islam pertama. Ibadah solat 5 waktu yang diwajibkan di peristiwa Isra Mi'raj, kiblatnya ke sini, bukan ke Ka'bah. Dan Rasulullah SAW menghadap ke Masjidil Aqsa 16 sampai 17 bulan. Setelah turun Al-Baqarah 144, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardah fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka sejak saat itu menghadap ke Ka'bah. Salat pertama kali ke Ka'bah itu salat asar di Masjid Kibli. Di belakang masjid ini ada Masjid Kibli. Dinamakan Masjid Kibli karena masjid yang digunakan menghadap ke Ka'bah, kiblat. Maka namanya Masjid Kibli. Di area Masjidil Aqsa ini ada 5 masjid. Ada Masjid Dome of the Rock yang kubahnya emas atau Kubatus Zahra. Disitulah terdapat batu Mi'raj yang dinaiki Rasulullah ketika naik ke langit, ke Sidratul Muntaha, menghadap Allah. Dan ini Masjid Kibli, masjid terbesar kedua yang ada di area Al-Aqsa, seluas 14,4 hektar. Di bawah masjid ini ada masjid lagi namanya Al-Aqsal Qadim, Al-Aqsa tua. Pintu masuknya lewat tangga ini. Ini ada tangga ke bawah. Kalau kita jalan di luar sini, di lantai ini ke sini ada masjid lagi di bawah tanah juga, di bawah lantai ini. Namanya Masjid Marwani, masjid yang keempat. Di masjid itulah Rasulullah menjadi imam solat para nabi dan rasul. Kurang lebih ada 1.500 nabi dan rasul hadir di Masjid Marwani. Tidak terkecuali ada Siti Maryam di mihrabnya ikut sholat, karena mihrab Siti Maryam terletak di bawah lantai paling sudut sebelah selatan dan juga timur. Di situ Rasulullah menerima cerita bertemu dengan Nabi Zakaria, Nabi Yahya, cerita bagaimana perjalanan mereka berdakwah. Nabi Zakaria digergaji, Nabi Yahya disembelih. Oh, ternyata nabi-nabi sebelumku berat ujiannya, aku belum seberapa. Maka semangat lagi Rasulullah berdakwah. Itu salah satu tujuan Allah memberikan Isra Mi'raj untuk Rasulullah. Nabi-nabi sebelum kaum Muhammad berat ujiannya, disembelih mereka, digergaji, dikubur hidup-hidup. Kamu belum apa-apa wahai Muhammad, kata Allah, seolah-olah begitu. Maka semangat lagi Rasul berdakwah.
Betapapun telah kehilangan para sahabat yang disiksa gara-gara beriman. Karena disiksa, karena beriman kepada Allah. Inilah bumi Isra Mi'raj. Namun saat ini sangat menjadikan sekali. Nanti kami perlihatkan bagaimana kondisi Palestina di akhir kajian ini Bapak Ibu. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah yang satu ini Bapak sekalian. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami juga hadir ke kota Cane ini bersama Al Ustadz Tengku Ahmad Zaini, SPDI SH. Beliau sebagai pimpinan Pondok Pesantren Bunaya bersama Umi Nur Hayati dan keluarga. Umi Nur Hayati pimpinan dan komisaris PT atau Yayasan Nur Hayati Sahali. Kami juga hadir bersama tim muamalah Bapak Ibu sekalian, dan kami mengucapkan jazakumullah khairan pada Ustadz Tengku Ahmad Zaini dan juga Bunda Nur Hayati yang telah memfasilitasi kajian ini, pertemuan kami dengan jamaah di Kota Cane. Dan juga kami hadir bersama tim muamalah. Di luar sana ada teman-teman yang membawa madu dan juga ada yang membawa minyak kasturi. Saya yakin Bapak Ibu di sini suka madu ya, terutama bapak-bapak nih. Pak suka madu Pak? Suka. Suka ya, madu lebah Pak. Sukanya madu yang muda apa madu yang tua Pak? Pak, suka madu yang tua apa yang muda Pak? Ibu-ibu suka madu Bu? Suka ya. Ya. Kalau di madu suka nggak Bu? Enggak ya, ini nggak pakai di Bu. Nah Bapak Ibu mau minum madu, ini sunnah Rasulullah SAW. Dan juga ada minyak kasturi. Di luar sana ada minyak kasturi, minyak wangi yang disukai Rasulullah SAW ketika sholat 5 waktu selalu dipakai. Sholat Jumat, sholat Idul Fitri, Idul Adha. Dan ternyata setan jin tidak suka dengan minyak kasturi. Ada orang kesurupan hanya dengan dibuka, dicium saja setannya kebakaran. Dia pergi hanya dengan diciumkan. Luar biasa. Di luar ada peci dan sebagainya. Bapak Ibu membeli produk yang di luar sana, berarti Bapak Ibu membantu Palestina. Karena keuntungannya akan kita sumbangkan untuk saudara-saudara kita Palestina. Baik Bapak Ibu dan Subhanahu wa taala, kita masuk pada materi kita, yaitu menjaga diri dan keluarga dari fitnah akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhir zaman saya kira tidak perlu kita debatkan. Apakah betul kita berada di akhir zaman? Betul. Rasulullah SAW sendiri yang menegaskan pada kita. Dalam sebuah hadis sahih beliau mengatakan, bu'istu ana wasah kahatain. Jarak aku diutus dengan kejadian kiamat adalah seperti telunjuk dan jari tengah. Bayangkan Rasulullah SAW 14 abad yang lalu memberitahukan jarak beliau diutus dengan kiamat seperti ini. Lah kita mau bilang apa hari ini Bapak Ibu? Kalau saya melipat jari tengah saya Bapak Ibu sekalian, antara kita dengan kiamat, ya ini. Maksudnya apa? Kita bukan lagi di akhir zaman, bukan lagi dekat dengan kiamat. Justru kita berada di depan pintu gerbang kiamat. Kita berada di pintu gerbang kiamat. Ada 2 hadis yang saya temukan di dalam beberapa kitab. Yang pertama kitab Al-Mawsu'ah fil Fitan wal Madahib wa Asratu Sa'ah, Ensiklopedia Akhir Zaman dan Tanda-Tanda Kiamat, karya Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad dari Syam, hafizahullah. Yang kedua kitab Nihayatul Alam, karya Dr. Muhammad Abdurrahman Al-Arifi dari Saudi Arabia, hafizahullah. Atau dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah. 2 hadis Rasulullah sampaikan. Baina yaday sa'ah, di pintu gerbang kiamat, sinina khawadi'atan, akan muncul tahun-tahun penuh tipu daya dan tipu muslihat. Kalau kita merasakan tahun-tahun kita penuh tipu daya dan tipu muslihat, waspada, kita berada di pintu gerbang kiamat. Sudah terasa belum Bapak Ibu? Jamaah, sudah terasa tahun-tahun kita penuh tipu daya dan tipu muslihat? Sudah? Waspada. Indikatornya ada 3.
kalau kita telah dekat di depan pintu gerbang kiamat? Satu, yukadzabu fiha shadiq, didustakannya orang-orang yang jujur, atau dibohonginya orang-orang yang benar. Sejujur apapun orang bicara saat itu, tidak didengar, tidak dianggap. Sebenar apapun orang berbuat saat itu, tetap tidak diacuhkan. Diacuhkan. Kenapa? Karena sistem di dunia dipegang oleh manusia-manusia yang buruk. Itu kata Rasulullah. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan dengan tegas, ada inna min asyratis sa'ah, ingatlah dari tanda kiamat akan terjadi, antur fa'al asrar wa tudwal ahyar. Ingatlah dari tanda kiamat akan terjadi, manusia-manusia buruk muncul memimpin dunia. Dunia dipimpin oleh manusia-manusia yang buruk. Wa tudwal ahyar, dan orang-orang terbaik pilihan manusia disingkirkan. Sudah terjadi belum? Sudah terjadi. Di mana Bapak Ibu? Di negeri entah berantah, di negeri autopilot. Seolah tidak ada ruang, tidak ada waktu bagi manusia-manusia mulia untuk memimpin dunia. Ketika sistem dipegang oleh orang-orang buruk, yang baik, yang jujur difitnah, diadu domba, dan dipenjara. Betul? Nah, itu tanda yang pertama, kita berada di pintu gerbang kiamat. Yang kedua, ketika yang jujur didustakan, yang benar dibohongi. Sebaliknya, wa yusaddafu fihal kazib, para pembohong, para pendusta dibenarkan karena berkuasa di dunia. Sudah terjadi belum Bapak Ibu? Sudah ya? Ya, di negeri entah berantah sana. Dan yang ketiga, karena ini sistem, ketika yang satu terjadi, yang lain pun terjadi. Wa yu'tamanu fihal kha'in, para pengkhianat satu kaum, para pengkhianat satu bangsa diangkat menjadi pemimpin dan penguasa kaum dan bangsa itu. Saya tidak mau bertanya, karena saya sudah tahu jawabannya. Apa jawabannya? Sudah terjadi belum? Kan sudah terjadi. Tiga hal itu terjadi, berarti kita berada di pintu gerbang kiamat, Bapak Ibu sekalian. Allahu Akbar. Maka tidak ada cara lain bagi kita melainkan mempersiapkan diri dan keluarga menghadapi fitnah-fitnah ini. Karena akan datang fitnah-fitnah yang dahsyat luar biasa. Saking dahsyatnya Rasulullah menegaskan, badiru bil amali solihat, bersegeralah kalian melakukan amal soleh. Gunakan waktu sebaik mungkin untuk amal soleh. Fasatakunul fitan, akan muncul huru hara, petaka dan fitnah. Kakitoi lailan muslim, seperti potongan malam yang gelap gulita, berlapis-lapis fitnah ini. Belum selesai umat Islam sempoyongan porak-poranda akibat satu fitnah, masih berdiri tapi masih sempoyongan, udah dihantam oleh fitnah berikutnya, datang bertubi-tubi. Kata Rasulullah SAW, tamuju ka maujil bahri, datang bertubi-tubi seperti ombak di lautan. Tanpa henti umat ini dihantam oleh fitnah demi fitnah. Dan saking dahsyatnya fitnah ini, kata Rasulullah SAW, menghantam umat akhir zaman, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Paginya beriman, sorenya kafir, sorenya beriman, paginya kafir. Jadi iman dan kafir berganti dalam sehari. Iman dan kafir berganti dalam sehari. Kenapa? Ya bi'udinahu bi'arudi minad dunya, menjual agamanya demi dunia, demi pangkat dan jabatan. Orang berani mengorbankan agamanya. Sudah terjadi belum Bapak Ibu? Allahu Akbar. Sudah terjadi Pak. Di Aceh sudah terjadi. Ini Bapak Ibu, dasarnya fitnah akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa ini akan saya perlihatkan fitnah-fitnah tadi. Bapak Ibu dirahmati Allah, hampir semua bidang hidup kita sudah ada fitnahnya. Apapun Bapak Ibu.
Baik fitnah untuk kita sebagai pemimpin keluarga, bagi istri kita sebagai ibu rumah tangga, ataupun bagi anak-anak kita. Fitnahnya dahsyat luar biasa. Semua kena. Bahkan kata Rasulullah SAW, la yasruku ahadan fil alam illa latamathu. Fitnah ini tidak meninggalkan seorang pun di muka bumi, melainkan akan dihantam oleh fitnah ini. Rasulullah SAW menggunakan latoma, menggunakan kalimat latoma, artinya kita tidak bisa menghindarinya. Tidak bisa menghindarinya, saking dahsyat fitnah ini. Baik, contoh fitnah Bapak sekalian. Contoh fitnah yang satu ini di bidang makanan. Di bidang makanan. Saya belum bicara tentang akidah, di bidang akidah, di bidang makanan dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu masih bertahan? Masih ada waktu Bapak Ibu? Masih ya? Baik, kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu rahmati Allah, saya perlihatkan yang satu ini. Bapak Ibu, kalau saya kasih makanan ini gratis, Bapak Ibu mau menerimanya? Jamaah, kalau saya kasih makanan ini gratis nih, mau tidak Bapak Ibu? Tidak mau? Gratis Pak. Enggak mau Pak ya? Enggak mau. Padahal kata orang yang suka khasiatnya banyak loh Pak. Mau tidak Pak? Kenapa tidak mau Pak? Haram. Padahal kata orang yang suka khasiatnya banyak. Demi Allah Pak, apapun dari makhluk yang satu ini tidak ada yang terbuang. Mulai dari bulu, kulit, tulang, hormon, semuanya diambil. Tidak ada yang terbuang. Nanti kami perlihatkan produk-produk yang dipakai oleh masyarakat itu ada babinya. Kalau seperti ini kita tahu haram, tapi siapa yang tahu ketika diurai menjadi produk-produk tertentu, apa kita tahu itu haram? Bukankah Rasulullah SAW sudah mengatakan, kullu syai' kasratuhul haram faqaliluhu haram. Sesuatu yang banyaknya haram, sedikitnya pun haram. Sekali lagi Bapak Ibu, gratis Bapak Ibu. Mau tidak? Enggak mau. Tidak ada yang terbuang dari makhluk yang satu ini Bapak Ibu. Bahkan senjata peluru yang menusuk saudara-saudara kita di Palestina, itu ada babinya itu. Bapak Ibu buka peluru selongsongnya, di dalam inti peluru yang ada zat yang berbahaya tadi, yang membakar tubuh kita, panas luar biasa, itu ditutup dengan selaput. Selaputnya dari jantung babi. Baju kita lembut, ketika diistrahkan jadi halus, rapi. Ada pelembut pakaian, pelembut kain, itu ada babinya. Sudah aman kita dari makhluk yang satu ini? Tidak, inilah fitnah akhir zaman. Baru bicara makanan dan obat-obatan, semuanya ada. Baik, saya perlihatkan contoh ini. Ini fitnah akhir zaman. La yasruku ahadan fil alam illa latamathu. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini melainkan akan terkena fitnah itu, kata Rasulullah. Jangankan yang sudah lahir ke dunia, yang masih dalam perut pun akan terkena fitnah ini. Allahu Akbar. Inilah fitnah akhir zaman. Maka kewajiban kita menjaga diri dan keluarga daripada ini. Baik Bapak Ibu, sekarang saya uraikan. Sekali lagi, kita tahu ini haram karena kelihatan bentuknya. Baik, ketika Bapak Ibu sakit, sakitnya sudah parah, kita pergi ke dokter, lalu dokter mendiagnosa kita, iridologi, melihat mata kita, pupil kita dilihat. Itu cara mendeteksi, mendiagnosa penyakit. Lidah kita dijulurkan. Ini cara Rasulullah melihat penyakit di zaman para sahabat. Ada kuadrannya, paling depan jantung, kanan kiri ginjal, bagian tengah pencernaan, bagian dalam perut, ujungnya ada hati, lebih ke tengah lagi ginjal, itu ada, termasuk mata.
Lalu dia telapak tangan kita, dilihat kuku kita. Itu cara Rasulullah mendiagnosa penyakit. Rasulullah dokter. Luar biasa. Ada valvasi, ada iridologi. Yang paling akurat adalah mendeteksi penyakit lewat mata. Dibagi 4 ruang. Subhanallah. Rasulullah sudah melakukan itu. Lalu para dokter mengatakan, oh Anda, dokter tahu sakitnya ini. Lalu ditanya keluhannya apa untuk mencocokkan. Oh keluhan saya ini, keluhan saya ini. Oh betul. Berarti Anda sakit ini. Ini dikasih resep, ini obatnya silakan ditebus. Resep ditebus jadi obat, betul? Lalu kita dapat obat seperti ini. Bapak Ibu lihat kapsul yang satu ini. Ini namanya kapsul. Ketika kita letakkan di lidah kita nempel tidak? Nempel ya? Kalau masuk ke air larut tidak Bapak Ibu? Larut. Kenapa larut? Karena mengandung zat emulsifer di lapisan kapsul ini. Cangkangnya mengandung zat emulsifer, zat pelarut, sehingga kalau kena air mencair, larut. Zat pelarut itu menggunakan hormon. Hormonnya adalah gelatin. Gelatin, hormon ini didapatkan dengan fermentasi tulang. Fermentasi itu pengasaman. Bapak Ibu ketika kita membuat tape singkong, singkong yang sudah direbus masih keras, kita kasih ragi, lalu menjadi tape. Nah itu namanya fermentasi. Tulang difermentasi akan melahirkan cairan enzim. Enzim ini atau hormon ini namanya gelatin. Fermentasi tulang sapi gelatinnya paling bagus, tapi waktunya lama. Paling cepat 6 bulan. Maka perusahaan obat farmasi untuk kejar omset gak mungkin pakai gelatin sapi. Babi, fermentasi tulang babi paling lama 3 bulan, paling cepat 2 bulan. Kira-kira perusahaan obat untuk mengejar omset produksi pakai gelatin sapi apa gelatin babi? Gak mungkin pakai gelatin sapi, mahal lama. Babi murah, cepat. Perhatikan Bapak Ibu. Apa bacaannya? Apa tulisannya? Bersumber babi. Ayo. Mau tidak? Gak mau, kelihatan. Kalau sudah diurai menjadi produk makanan, obat-obatan, minuman, siapa yang tahu? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuatu yang banyaknya haram, sedikitnya haram. Maka obat ini haram, tidak bisa kita gunakan. Fitnah Bapak Ibu. Dan hati-hati Rasulullah mengingatkan, man nabatat lahmuhu min syai'in haram, fannaru aula bih. Siapa yang jasadnya, badannya tumbuh, dibesarkan, ditumbuhkan oleh sesuatu yang haram, neraka tempatnya. Jamaah, tanggung jawab siapa ini? Tanggung jawab kita bersama. Ulama mengingatkan, ulama meneliti bersama para ahli, sampaikan pada umat, para pemimpin menetapkan kebijakan, lindungi rakyat. Ini Bapak sekalian, kita harus berjamaah mencegah diri, menjaga diri dan keluarga dari fitnah akhir zaman. Gak bisa sendirian, betul? Bapak Ibu sudah jelas-jelas tulisannya pork means, ya kornet babi, ada gambar babinya. Lihat sejak kapan babi halal Bapak Ibu. Stempel ini bisa dibeli Bapak Ibu. Siapa yang tidak tergiur dengan uang 1 amplop, dikasih kendaraan, ini kunci mobilnya. Bapak sekalian, ini tantangan bagi kita. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah. Lihat daging babi produknya halal. Aneh. Ibu-ibu mau ke pengajian pakai eyeshadow, pakai make up, menggunakan koas. Tahukah kita koasnya dari bulu apa? Ada koas yang dari bulu babi. Kita harus hati-hati Bapak. Bapak Ibu mau ke masjid, Bapak mau ke masjid pakai sendal ini kan Pak? Apa Bapak perhatikan kulitnya kulit apa Pak? Ini bukan kulit sapi Pak, bukan kulit kambing, ini kulit babi. Sepatu pun, sendal pun, gak nyaris ada babinya, babi Pak. Ibu-ibu juga sama.
Perhatikan tekstur kulitnya. 3 titik-titik ini merupakan bukti kalau dia kulit babi. Ada yang pakai sendal seperti ini? Jamaah, ini kulit babi jamaah. Ustadz kan cuma sendal, cuma dipakai. Betul, cuma sendal, cuma dipakai. Sebentar. Kalau kita wudhu tanpa diusap dengan anduk, kering sendiri tidak? Kering sendiri kan? Kenapa? Diserap oleh kulit kita. Kulit kita berpori. Kulit kita bersifat imbibitif, menyerap cairan. Ketika kita jalan kaki dari rumah ke sini, berkeringat tidak? Berkeringat, kulit kita basah. Keringat mengandung garam, NaCl. Garam menyentuh kulit sandal kita. Kulit sandal kita kena keringat, itu akan ada proses kimia. Maka zat babi yang ada dalam kulit sepatu, kulit sandal masuk ke pori-pori kita. Lalu kita sholat, sah tidak sholat kita? Kita baru bicara 1 ekor makhluk babi. Belum kita bicara sosiopolitik. Belum kita bicara masalah hukum, ekonomi, keuangan dan sebagainya. Ini fitnah akhir zaman Bapak Ibu. Maha benar Allah yang telah mengutus Rasulullah yang telah bersabda, semua bidang kehidupan kalian akan terkena oleh fitnah akhir zaman. Inilah yang disebut dengan fitnah Dajjal Bapak Ibu, yang sebentar lagi akan sampai pada puncak kesempurnaannya. Maka wajib kita menjaga istri, anak-anak dan diri kita dari fitnah akhir zaman ini. Baik Bapak Ibu, sekarang saya perlihatkan satu produknya. Di masyarakat hari ini beredar 30.000 jenis obatan, baik dalam bentuk kapsul ataupun tablet. Mulai dari yang molaritasnya kecil sampai besar Pak. Ukuran kecil sampai ukuran besar. Tapi tahukah kita, ketika obat-obat ini diteliti Bapak Ibu sekalian, ini kami sudah bertemu dengan para ahli dan saya mengambil 1 semester kuliah kedokteran Bapak Ibu. Karena memang cita-cita saya menjadi dokter tapi tidak kesampaian, saya menjadi ustadz. Tapi saya ngambil kuliah kedokteran 1 semester. Khusus kuliah Tibun Nabawi, kuliah kedokteran Nabi. Dasar-dasarnya saya pelajari otodidak. Untuk sertifikat ijazah saya ambil 1 semester. Alhamdulillah lulus Bapak Ibu. Mohon maaf, cita-cita saya jadi dokter Pak, tapi nggak kesampaian. Malah jadi ustadz. Tapi alhamdulillah lebih baik. Pak, 30.000 jenis obat yang beredar di masyarakat, cuma 22 yang bersertifikasi halal. Jadi berapa banyak obat yang tidak jelas halal haramnya? Silakan kurangkan Bapak. Ini tugas tanggung jawab kita bersama. Pakar ilmu kesehatan, Profesor Analis Udin, ya, Profesor Junalis Udin mengatakan 99% dokter tidak memfokuskan perhatiannya pada haram halal obat. Tidak, yang dokter tahu batasi ini. Ini standar operasional seorang dokter minimal. Tidak ada kewajiban tahu halal haram, tidak. Itu inisiatif sendiri. Ini Menteri Kesehatan yang pernah mengatakan begitu. Bapak Ibu hati-hati. Musuh-musuh Islam tidak akan pernah berhenti memerangi kita. Mereka faham doa, ibadah adalah yang membuat umat Islam kuat dekat dengan Tuhan mereka. Ketika umat Islam ibadah, ketika umat Islam berdoa, dekat mereka dengan Allah, di saat itu mereka kuat. Maka musuh-musuh Islam ingin menjauhkan umat Islam dari Tuhannya, ingin membuat Islam lemah. Dibikin doa dan sholat ibadahnya tidak diterima. Kenapa? Dibikinlah sesuatu yang haram. Saking inginnya menghancurkan kita, membuat doa dan ibadah kita tidak diterima. Mereka mengkloning babi Pak dengan kambing, sehingga lahirlah babi berbulu domba. Dulu istilahnya musang berbulu domba, sekarang babi berbulu domba. Ini namanya babi manglista Pak. Ini rekayasa genetika di bidang hewan, teknologi cloning, sel, mikrobiologi. Allahu Akbar. Kalau babi ini dipotong lehernya Pak,
Bisa nggak kita membedakan antara babi dan biri-biri? Tidak, Pak. Ini musuh-musuh Islam ingin menghancurkan kita. Ustadz, tapi tak ikan babi. Oh iya, lalu bagaimana dengan produk yang lain? Apa yang disuntikan? Hormon. Hormon siapa, Pak? Teliti, Pak. Teliti sebelum membeli, Pak. Jaga diri dan keluarga kita dari api neraka. Inilah dasarnya fitnah akhir zaman. Sudah mati, masih disembelih, bangkai itu namanya. Bangkai haram. Walaupun sapi, Pak. Baik, cukup sampai di situ dulu Bapak sekalian. Baik Bapak Ibu Allah, berikut ini saya perlihatkan sebuah tayangan. Tadi di awal saya sampaikan, untuk makhluk yang bernama, hewan yang bernama babi ini tidak ada yang terbuang, Pak. Semuanya dipakai menjadi produk, ada di sekitar kita setiap hari. Termasuk minuman yang kita minum. Kalau merek ini saya minum. Kalau merek ini saya minum, karena saya sudah meneliti. Ada satu merek saya tidak meminumnya. Bukan hanya zatnya, tapi keuntungannya disumbangkan untuk Israel, lalu Israel menjadikan senjata yang membantai saudara kita. Berarti ketika kita membeli produk itu, kita membantu membunuh saudara kita. Allahu Akbar. Sudahkah kita sejauh ini memperhatikan keluarga dan diri kita, Bapak Ibu sekalian, di fitnah akhir zaman ini? Ini kewajiban kita, Bapak Ibu. Jamaah, sudah kehilangan konsentrasi nih. Udah terang. Lanjut jamaah. Baik, jamaah perhatikan. Saya perlihatkan produk yang diambil dari babi. Dari kulitnya. Kalau dagingnya ada mesin khusus tuh. Ada jadi meatball, ada jadi bakso, ada jadi nugget, ada jadi sosis. Baik, saya perlihatkan pada Bapak sekalian. Kita lihat Bapak Ibu sekalian. Hanya spesifikasi saja, kita tidak bahas tulang, kita tidak bahas kulit, kita tidak bahas, maksud saya tidak bahas bulu, tidak bahas daging. Satu saja kita lihat, kulit. Jadi produk apa kulit babi? Jamaah, udah dilihat tadi? Kulit babi ini ternyata di produk-produknya jadi apa? Seperti ini Bapak Ibu. Nah, di warung-warung banyak permen seperti ini Bapak Ibu. Banyak kan? Ini yang suka dimakan anak kita. Kita tidak tahu ketika kita ngasih uang ke anak kita. Pak, minta uang pengen jajan. Kita kasih uang anak kita. Lalu anak kita ke warung jajan. Kita tidak tahu apa yang dimakan oleh anak kita. Apa yang dibeli dengan uang yang kita berikan. Ternyata permen ini, salah satu produk permen ini, salah satu tidak semua, dibuat dari kulit babi, Pak. Ketika babinya nyata kita tahu haram, tapi ketika diurai menjadi produk, siapa yang jeli dan peduli sampai ke sejauh ini, Pak? Bertahun-tahun kami melakukan gerakan hati-hati, susah, Pak. Tidak ada respon yang terbaik, tidak ada dukungan dari stakeholder masyarakat. Jadi tanggung jawab bersama Bapak Ibu dalam melindungi kita keluarga dari fitnah akhir zaman. Ini juga fitnah akhir zaman. Maka jangan salahkan anak kita ketika nakal anak kita, ketika kita susah mengarahkannya.
Disuruh sholat susah, dinasihati melawan. Itu salah kita Pak, bukan salah anak kita. Karena kita membesarkannya dengan cara yang salah. Kita menafkahi mereka dengan cara yang salah Bapak Ibu. Inilah fitnah akhir zaman. Baik Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kita baru bicara makanan. Dalam bentuk konstelasi politik global, umat Islam dihadapkan pada konstelasi politik dunia yang menjebak umat Islam dipecah belah dan diadu domba. Sekali lagi Bapak Ibu, dalam aspek paling remeh tentang hari-hari kita sampai pada hal yang paling krusial, tidak lepas dari fitnah akhir zaman. Tidak terkecuali politik. Mungkin bisa digeser Bang, supaya tidak kena sinar matahari. Bapak Ibu rahmati Allah, umat Islam dipecah belah. Mereka tahu umat Islam banyak mayoritas di muka bumi. Dan ketika umat Islam mayoritas di muka bumi, maka umat Islam akan kuat. Maka musuh-musuh Islam tidak ridho ketika umat Islam memimpin dunia. Maka dipecah belahlah umat Islam dengan strategi divide et impera. Dipecah belah kemudian dikuasai. Udah gitu diadu domba Pak. Irak dengan Iran bertahun-tahun perang. Kuwait dengan Irak perang. Arab Saudi dengan Yaman perang. Sama-sama mengaku Islam. Kita diadu domba. Sudah dipecah belah dalam bentuk negara. Dipecah belah lagi dalam multi ormas, olpol, sekte madhab. Makin diadu domba kita Bapak sekalian. Makin susah umat Islam untuk berjamaah. Maka pada akhirnya Bapak Ibu rahmati Allah, umat Islam pun menjadi bual-bualan dari kejahatan musuh-musuh Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah yang kami saksikan di Masjidil Aqsa Bapak Ibu ketika kami berkunjung ke sana. Clashes just moments ago. The chants are continuing here. The people are here to show that they are not going to be subjugated by the Israeli soldiers. Very tense scene here, but for the locals, this is something that's very, very ordinary. Not just this week, but in the past few months and years, very accustomed to seeing these kinds of tactics. Ini adalah salah satu jalan raya yang kami lalui kalau kami ingin sholat di Masjidil Aqsa, di Masjid Qibli Bapak Ibu. Saudara-saudara kita di Palestina hari ini ada dalam situasi mencekam Bapak Ibu. Pertama, rumah-rumah mereka dihancurkan, diokupasi oleh Zionis Yahudi laknatullah alaihim. Seorang ibu menenangkan anaknya ketika rumahnya dihancurkan Yahudi. Maka sang ibu mengatakan pada anak, menghiburnya, tenang nak, nanti kita bikin rumah baru nak, kita akan tinggal di rumah itu. Betulkah Bapak Ibu? Berusaha susah, mereka diisolasi di tempat-tempat yang dikuasai oleh Yahudi Pak. Palestina dipecah-pecah, ada dua sekarang, ada West Bank, 11 provinsi dikuasai Israel. Tinggal satu yang belum mereka kuasai, jalur Gaza, Gaza Strip. Itu pun dibombardir Bapak Ibu sekalian. Sebentar lagi kita lihat bagaimana Israel membombardir Gaza. Bapak Ibu yang dirahmati Subhanahu wa taala. Kalau kita ke West Bank menggunakan jalur yang biasa, Bapak Ibu kalau mentok ke pertigaan, ke kanan ke Ramallah, ke kiri ke Al-Quds, ke Yerusalem. Sebelah kanan Bapak Ibu ada tebing-tebing tinggi, ada bukit-bukit kecil. Akan melihat tenda-tenda. Itulah umat Islam yang rumahnya dihancurkan. Mereka cuma dikasih tenda untuk bernaung setelah rumah mereka dirampas. Saat ini musim salju menghantam mereka. Bukan saja menghadapi kezoliman Yahudi, tapi juga cuaca yang sangat ekstrim Bapak Ibu. الشتاء
والبكاء. حق علينا أن نتذكر المساكين والفقراء في القرى وفي الأحياء وفي كل مكان، وإخوة لنا مسلمين في العراء يفترشون الأرض ويلتحفون السماء. حرب وخوف ولهواء وفقر وجوع وشتاء. كم من مسلم يصرخ. ملايين المسلمين المهجرين يعيشون في مخيمات الموت. Alam mereka membuat mereka kedinginan. Terima kasih banyak Pak. Jazakumullah khairan. Bapak Ibu, kunjungan terakhir saya ke sana membawa bantuan dari Indonesia. Kami berangkat bersama para dokter Pak, dari seluruh Indonesia, beberapa provinsi. Tidak seluruh Indonesia, ada beberapa provinsi. Dokter-dokter spesialis. Kita berangkat ke sana, memberikan bantuan dari Indonesia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di perjalanan kami dihadang salju Bapak Ibu. Ini salju yang menghadang kami ketika kami di Kobah Sabah distrik menuju ke Sima, arah ke Madain Soleh, kota Petra. Sangat dingin luar biasa. Jangankan kami berwudu Pak untuk sholat zuhur, anginnya membuat kami beku. Saya coba buka tidak pakai sarung tangan, dingin luar biasa, beku tangan saya Pak. Wajah saya ini beku Pak, karena angin salju. Sampai saya menutupkan tangan saya ke belakang, saking dinginnya Pak. Palestina hari ini mereka bersalju Pak. Sudah rumah mereka dihancurkan, dibantai Yahudi. Mereka harus bertahan di salju yang sangat dingin. Palestina, Suriah, mereka sudah banyak kehilangan anak-anak mereka. Tidak kuat dengan dinginnya salju ini. Bayi-bayi ini meninggal karena kedinginan. Allahu Akbar. Di mana umat Islam? Apa yang bisa kita jawab ketika Allah dan Rasulullah mempertanyakan, kalian hidup nyaman, kalian hidup enak, kalian bisa tahajud, sholat, ibadah, mendekatkan diri pada Allah karena kalian nyaman, tinggal di alam yang memanjakan diri. Kami bisa lebih takwa dari kalian. Jika kami seperti kalian, bagaimana kami akan beribadah? Nyawa kami dibantai, fisik kami dibantai, alam kami pun sangat dingin. Jika kita tidak peduli kepada mereka, apa yang akan kita jawab jika Allah dan Rasul mempertanyakan kita di Yaumul Mahsyar? Apa yang sudah kau lakukan untuk membantu saudaramu, umatku di Palestina, umatku di Suriah? Siapkan jawaban yang terbaik Bapak Ibu. Dan hati-hati. Kita tentram nyaman di rumah, tidak merasa terganggu, tapi kita tidak peduli mereka, waspada. Rasulullah SAW bersabda, "Man istayqaza wa lam yahtam li amlil muslim falaysa minni." Siapa yang bangun di pagi hari dan tidak peduli kepada urusan Islam dan kaum muslimin, tidak terbesit sedikit pun rasa pedulinya pada umat Islam yang sedang menderita, dia bukan umatku. Rasulullah tidak mengakui kita dengan umatku. Lalu bagaimana kita akan menerima syafaatnya Bapak Ibu sekalian? Kami hadir memberitahukan ini kepada Bapak Ibu untuk sama-sama menyuruh, yuk kita bantu mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak terkecuali Masjidil Aqsa Bapak Ibu, ada dalam kondisi yang sangat menyedihkan hari ini. Saya melihat sendiri Bapak Ibu, Zionis Yahudi membuat terowongan demi terowongan di bawah Masjidil Aqsa ini Bapak Ibu. Yang disebut dengan Masjidil Aqsa adalah areal seluas 14,4 hektar ini Bapak Ibu. Nah ini dalam garis merah, ini Masjidil Aqsa. Ada 5 masjid, inilah bumi Isra Mi'raj Rasulullah di bulan Rajab. Rasulullah SAW memasuki ini, lewat pintu ini. Pintu barat, Babul Maghribah. Ini Al-Aqsa Bapak Ibu. Ada Masjid Dome of the Rock, ada Masjid Kibli, ada Masjid Marwani. Di bawah sini ada Masjid Al-Aqsa Al-Qadim, ada Masjid Buraq. Ya, ada 5 masjid. Hari ini Israel sudah memutuskan listrik untuk Al-Aqsa. Maka listrik kita disuplai dari minyak yang disumbangkan umat Islam dunia. Alhamdulillah Indonesia termasuk satu negara besar, penyumbang terbesar minyak untuk menyalakan Al-Aqsa. Maka pahala mereka yang menyumbangkan uangnya untuk minyak, sebagaimana nasihat Rasulullah untuk Siti Maimunah, ya Rasulullah aftina anil al-Quds,
anil Masjidil Aqsa. Ya Rasulullah, berikan kami nasihat fatwa tentang Masjidil Aqsa. Fazuruha, salatlah, ziarilah kamu. Datangilah Masjidil Aqsa dengan niatan ziarah. Salatlah di sana. Illam nastati ya Rasulullah an nazuru wa nusalli fihi. Ya Rasulullah, jika kami tidak bisa mampu untuk datang dan salat di sana, apa yang harus kami lakukan? Tahaddu bizidikum. Hadiahkan minyak-minyak kalian untuk menyalakan Al-Aqsa. Untuk menyalakan Al-Aqsa. Sumbangan minyakmu untuk Al-Aqsa sama dengan kamu datang dan salat di sana. Bapak Ibu, alhamdulillah, genset yang digunakan untuk menyalakan Al-Aqsa pakai minyak kan? Sumbangan minyaknya Indonesia terbesar. Alhamdulillah. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu ridho ketika kami sumbangkan sebagian uang ini untuk membantu menyalakan Masjidil Aqsa. Pahala kita adalah pahala mereka yang sholat di sana. Sejumlah orang yang sholat di sana dikali 500 sampai 1000 itu mengalir setiap waktu sholat kepada kita ke rekening catatan amal ibadah kita. Alhamdulillah. Silakan Bapak Ibu berdonasi untuk Palestina. Berikutnya Bapak Ibu rahmati Allah, inilah kondisi Masjidil Aqsa yang saya mengenaskan. Di bulan Ramadan, kaum muslimin ingin sholat berjamaah Jumat di Masjidil Aqsa. Israel tidak mengizinkan. Hingga mereka harus berhadapan, mau sholat Jumat saja, harus berhadapan dulu dengan Yahudi laknatullah. Ditembak, dilempari gas air mata Bapak Ibu. Inilah Palestina di akhir zaman. Yang muda-muda tidak boleh masuk sholat di Masjidil Aqsa. Yang boleh masuk sholat di Masjidil Aqsa hanya orang tua saja Pak, yang sepuh-sepuh. Adapun orang luar negeri boleh. Seperti saya bukan orang Palestina, saya boleh masuk karena saya bukan orang Palestina. Maka sholat-sholat tarawih pun dilakukan di luar-luar, di jalan-jalan, tidak di Masjidil Aqsa. Itu pun dibatasi hanya sekian menit. Lebih dari itu mereka diusir, dipukul, dipentung hingga berdarah-darah. Dan pada akhirnya mereka dibantai di bulan Ramadan 2018, bulan Ramadan. 3 minggu umat Islam dibantai Yahudi. Sudah mah dingin, ada salju, dibantai hingga mati Bapak Ibu. ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Ini adalah paket-paket yang dikirimkan Israel di bulan Ramadan. Bukan parsel, bukan sembako, tapi paket kematian. Demi Allah, inilah yang terjadi di Rasulullah SAW. Di saat beliau akan wafat, wajah beliau penuh dengan kecemasan. Malaikat Jibril datang, malaikat Mikail datang. Rasulullah berkata kepada malaikat Jibril, Jibril, apa aku di hadapan Allah nanti Jibril? Ini di detik-detik terakhir Rasulullah akan wafat. Apa aku di hadapan Allah Jibril? La takhaf ya Rasulullah, wa la taqlaq. Qad futiha abwabul jannah. Wahai Rasulullah, jangan khawatir, jangan cemas Rasulullah. Semua pintu surga sudah dibuka. Kami para malaikat sudah menunggu kedatangan roh Anda wahai Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak senang dengan berita itu.
Dijanjikan surga untuk Rasulullah. Beliau tidak senang. Para malaikat berbaris menanti kedatangan arwah Rasulullah. Beliau tidak senang. Masih cemas, penuh ketakutan dan kesedihan. Semua hening. Lalu berkata lagi, Jibril, bagaimana nasib umatku di akhir zaman, Jibril? Ceritakan padaku, Jibril. Itu yang membuat Rasulullah khawatir. La taklak ya Rasulullah. Wallah, qad sami'tu li anna Allah qad qala. Demi Allah, aku mendengar Allah berfirman, haramtul jannata qabla ay ala kulli syai' ala kulli syas qabla ay yadkhuluha ummatu habibi Muhammad SAW. Aku haramkan surga bagi siapapun sebelum umat kekasihku Muhammad masuk ke dalamnya. Dihibur begitu, Rasulullah tidak senang juga. Tidak. Rasulullah mengarahkan pandangannya ke arah jauh, seolah-olah beliau menyaksikan umatnya di akhir zaman. Demi Allah, ini yang beliau lihat. Ini yang beliau saksikan. Hingga Rasulullah memanggil kita, di detik-detik ajal akan disebut, ummati, ummati, umatku, umatku. Rasulullah saja sedih menyaksikan umat akhir zaman. Pertanyaannya, adakah kita merasa sedih menyaksikan saudara kita dibantai, disiksa? Demi Allah, mereka saudara kita. Di mana kita yang mayoritas, Bapak Ibu? Kita mayoritas di muka bumi, tidak bisa melindungi kehormatan dan harga diri saudara kita. Allah,上得muslim semua, suara tidak muslim. Jika kita di kota Cane ini sholat 5 waktu berjamaah, di sana bisa 7 kali, Pak. Selain subuh, duhur, asar, maghrib dan isya, kita sholat jenazah, Pak. Karena setiap hari selalu ada saudara kita yang dibantai oleh kezoliman Yahudi. Bayi pun kena, kan? Terbukti. Hahuwa fitnatun duhaima la yatruku fil adam hadih walau sibyan walau tifl illa latamathu. Tidak ada manusia di muka bumi itu saat itu, kata Rasulullah, bayi sekalipun kena dengan fitnah itu, Bapak sekalian. Inilah fitnah duhaima sebelum kemunculan sosok Dajjal di akhir zaman. Allahu Akbar. Bapak Ibu, kita satu tubuh, kata Rasulullah. Idza istaka udhun, apabila ada tubuh kita terluka, tada'a sairul jasadi bil humma wal asal. Kita akan meriang karena kita satu tubuh. Mereka bagian tubuh kita, mereka sedang terluka. Apa kita tidak merasa sakit? Pertanyakan iman kita jika kita merasa nyaman, padahal kita sudah menyaksikan mereka menderita. Bapak Ibu rahmat Allah, ini yang kami takutkan. Saya tinggalkan pekerjaan saya demi Allah. Saya tidak merasa ujub, tapi mudah-mudahan Allah menerima pengorbanan kami. Kami tinggalkan rumah kami, Pak, berbulan-bulan, Pak. Setiap tahun, setiap bulan kami tinggalkan. Anak kami protes. Abi bukan milik kami, Abi milik umat. Nak, dunia bukan tempat berkumpul, nak. Surga tempat berkumpul kita, nak. Dunia tempat kita berjuang, nak. Ajarkan anak-anak kita seperti itu. Kita di akhir zaman, Pak, kita butuh percepatan untuk berjuang membela Islam dan umat, menciptakan perdamaian dunia. Dunia sekarang dipegang oleh orang-orang yang buruk. Demi Allah, saya mencium bau Islam akan bangkit sebentar lagi. Pandemi COVID-19 yang menghalangi solat ibadah kita di masjid dan ibadah haji dan umrah, isyarat kebangkitan Islam. Imam Mahdi yang akan Allah utus sebagai mujadid pembaharu di akhir zaman, yang akan memimpin dunia, menciptakan perdamaian dunia. Ciri beliau datang, idza muni'an nasu ayyahujal baita aw ya'tamiru ilaiha. Apabila umat Islam akhir zaman terhalang melaksanakan haji dan umrah, pertanda beliau akan datang. Sudah terjadi belum?
Pandemi COVID-19 ini membuat kita terhalang melaksanakan haji dan umrah. Isyarat beliau akan datang, kebangkitan Islam akan terjadi. Mari kita sambut Pak. Kita bukakan jalan untuk kedatangan beliau. Allahu Akbar. Dan yang membuat kami bangga menjadi Muslim Indonesia. Betapapun kami sedih melihat ulama kami di penjara. Cucu Rasulullah di penjara di bawah tanah. Kami sedih Pak. Tapi kami bangga ketika kami berada di tanah suci Palestina. 5 remaja penghafal Quran di bulan Ramadan 2015. Kami mendengar mereka cerita Pak. Ataina Nabiyuna Muhammad SAW fi manamina Lailatul Barihah. Malam tadi Rasulullah hadir dalam mimpi kami. Mimpi ketemu Rasul, berkah dari Allah. Dan itu bisa jadi benar. Faqala lana. Rasulullah bersabda kepada kami dalam mimpi kami. Apa yang dikatakan Rasulullah SAW dalam mimpi para penghafal Quran Palestina. Tadi kami perlihatkan anak-anaknya. Ya ahla Syam, ya ahlal Gaza, innal ladina sayuharrirukum min zulmil yahud wa yu'adduna al-Quds ila dihabikum ikhwatukumul muslimunal Indonesia. Rasulullah menyebutkan itu. Wahai penduduk Syam, wahai penduduk Gaza, sesungguhnya bangsa yang akan membebaskan kalian dari zalimnya Yahudi dan akan mengembalikan kiblat para nabi dan rasul Al-Aqsa ke tangan kalian adalah saudara kalian, Muslim Indonesia. Allahu Akbar. Kita Pak yang disebut Rasulullah Pak. Maka kami tinggalkan pekerjaan kami. Pekerjaan saya wakil kepala sekolah Pak. 2014 kami tinggalkan. Ada perjuangan yang lebih hebat Pak. Pahalanya tidak dapat kami bayangkan. Menghidupkan sunnah saja di akhir zaman ini. Faqad ihyau sunnah. Apa pahalanya? Man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ata syahidin. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku di saat manusia mematikannya, dia akan mendapatkan 100 kali pahala mati syahid. Ya Rasulullah, syuhada minhum, sahidnya kami atau sahidnya mereka? Bal syuhada minkum, bahkan sahidnya kalian. Hari ini kita menghidupkan sunnah, walaupun susah Bapak Ibu, seperti memegang bara api kata Rasulullah. 100 kali lebih baik daripada syahidnya para sahabat. Allahu Akbar. Apalagi kita berjuang dengan jiwa dan harta kita membebaskan bumi para nabi dan rasul. Bapak Ibu Allah, sayang sekali mungkin sudah siang. Kami hadir kemari Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan informasi Palestina. Silakan Bapak Ibu tanya saya. Sudah bertahun-tahun Pak saya ke sana Pak. Tidak bermaksud apa-apa. Kami ingin mengingatkan ini kondisi negeri para nabi dan rasul. 90% nabi dan rasul Bani Israel. Banyak mereka lahir di sini dan inilah mereka hari ini. Kenapa harus Palestina? Karena Dajjal ingin membangun singgasana di atas puing-puing Al-Aqsa. Dan ketika Dajjal datang, kita kalah Pak. Tapi demi Allah itu tidak akan terjadi. Karena Allah akan turunkan Nabi Isa alaihissalam untuk memperkuat jihad kita. Nanti siang kita bahas di mana Nabi Isa turun. Di mana Nabi Isa turun Pak? Insya Allah sebelah barat kota Cane Pak. Amin. Bapak Ibu dimati Allah Subhanahu wa taala. Kami sahabat Atasan Peduli hadir menjebatani Bapak sekalian. Tolong doakan Pak. Harusnya tanggal 22 ini saya berangkat ke Palestina Pak. Tapi saya coba kontak agen-agen saya di Jordan, di Mesir, di Palestina. Mesir aman Ustadz, Jordan aman Ustadz, Palestina belum Ustadz. Omikron sedang mengganas di sana. Kami terhalang lagi Pak berangkat. Saya akan membawa donasi Bapak Ibu dengan nyawa saya sendiri. Nyawa saya pertaruhkan demi Allah. Saya berharap syahid di sana Pak. Bapak jangan takut, donasi Bapak akan kami bawa. Kami tidak titipkan siapapun. Saya bawa sendiri Pak. Resiko saya berhadapan langsung dengan tentara Israel dengan senjata mereka. Kami sudah biasa Pak. Karena yang kami takutkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kami ingin membuktikan kalau merah putih yang Rasulullah sebutkan dalam hadisnya adalah kita Indonesia. Allahu Akbar. Lupakah kita? Rasulullah SAW selain menyebutkan Indonesia dalam mimpi penghafal Quran, beliau pun menyebutkan merah putih dalam hadisnya. Ini yang membuat kami bangga menjadi Muslim Indonesia.
Saya temukan hadis ini dalam Sahih Muslim syarah Syekh An-Nawawi. Ya. Bapak Ibu sekalian, di dalam Kitabul Iman Rasulullah bersabda, "Inna rabbi zawaliyal arda." Sesungguhnya Allah Tuhanku melipatkan bumi ini untukku. Bumi yang bulat dibikin datar, hatta ra'aitu masyariqa wa maghriba. Aku melihat bumi terbentang dari timur hingga ke barat. Muhammad, aku berikan bumi ini untukmu. Wa atani al-kanzaini, dan Allah memberikan kepadaku dua pusaka, al-ahmar wal abyad, pusaka merah putih. Rasulullah SAW menyebutkan, aku diberi dua pusaka, pusaka merah putih. Wa anna ummati sayablughu mulkuha ma zawaliya minha, dan umatku di akhir zaman akan kembali menguasai timur hingga ke barat dunia. Pak, itu bayinya mungkin hati jatuh, Pak. Hati-hati, Pak. Itu bayi merangkak bisa jatuh, Pak, ke tangga. Itu bayi siapa? Ada ibunya? Bapak Ibu dan Allah, saya tidak mengatakan ini Indonesia, tapi kepada guru-guru saya, ini guru-guru saya, Pak. Ini Syekh Ali Yaqub Al-Abasi. 2016 saya sholat berjamaah di sini. Ternyata beliau ada hadir di samping saya. Beliau masih mengenal saya. 2012 beliau kita undang ke Bandung, Jawa Barat. Kita adakan seminar internasional membebaskan Palestina dan mengambil Al-Aqsa. Kita sudah alhamdulillah 12 negara hadir dan mereka sepakat menyerahkan kepemimpinan kepada kita Indonesia. Allahu Akbar. Ini Dr. Yusuf Abu Sunaina. Kami sholat asar di imami beliau. Beliau satu dari 4 imam Masjidil Aqsa. Dan ini Dr. Yusuf Abu Bakar Al-Wawidah. Dr. Abu Bakar Al-Wawidah. Mereka kami tanya, ahunaka mu'alaqah baina hadal hadis bi biladina. Apakah ada kaitan antara hadis itu merah putih dengan bendera negara kami? Negara kami benderanya merah putih. Apa jawaban mereka, Bapak sekalian? La na'taqid himmatana li tahriri al-Quds wa i'adati al-Quds ila rihabil muslimin ila al-arabiyyin wa la gharbiyyin bi ittihadihim. Lakinnana na'taqid anna nusrata min Allah satahduru ala yadaikum ya Indonesia. Kami tidak berharap merdekanya Palestina, kembalinya Al-Quds kepada Arab Barat dan PBB, tidak. Tapi kami yakin pertolongan Allah di akhir zaman ini akan datang dari tangan kalian, hai Muslim Indonesia. Allahu Akbar. Pak, jangan sia-siakan ini, Pak. Mari kita buktikan kita siap bebaskan Palestina. Siap bebaskan Palestina. Siap kita rebut Al-Aqsa dari Yahudi dengan jiwa dan harta kita. Saya tagih teriakan siap Bapak dan takbir Bapak. Baik, silakan Ustaz. Sambil Ustaz Rasmi menjelaskan donasi kita seperti apa, Bapak Ibu jangan khawatir, saya berangkat sendiri, Pak. Ongkos saya sendiri. Saya akan bawa istri dan anak saya. Mohon doanya, Pak. Kami sudah bawa mereka, kami ingin bawa kembali mereka untuk melihat agar keluarga, anak dan istri saya tahu, nih jihad ayahmu ini, jihad suamimu ini. Ikuti jihad. Demi Allah, kita tidak bisa bersatu di dunia, tapi di surga kita pasti bersatu. Itu, Pak, yang harus kita ajarkan pada anak kita di akhir zaman. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Ikuti channel dakwah Masjid At-Taqwa Kota Cane. Subscribe dan like channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cane. Insyaallah kita akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.